Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Perjuangan Abu Jahil untuk mengalahkan Abu Nawas seakan tiada hentinya. Hal ini dikarenakan dirinya selalu dipermalukan di hadapan orang-orang. Merasa usahanya selalu mengalami kegagalan, Abu Jahil akhirnya membuat rencana baru. Rencananya kali ini bukanlah dengan mengerjai Abu Nawas, sebab dengan cara itu justru akan menjadi bumerang baginya, mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Rencana terbarunya adalah akan membuat Abu Nawas memuji-muji dirinya. Maka disusunlah sebuah siasat dengan persiapan yang sangat matang. Dan rencananya ini tidak ada seorang pun yang tahu. Sebelum melakukan aksinya, ia sesumbar kepada orang-orang bahwa tidak lama lagi Abu Nawas akan memuji-muji dirinya. Bagaimana mungkin? Kau kan sering mengejek Abu Nawas dan segala ucapan yang dikatakannya selalu saja kau bantah, tanya salah satu kawannya. Itulah kelebihanku. Aku mungkin kalah dalam segala hal, terutama soal kecerdikan. Tapi lihatlah nanti, dia pasti akan memujiku, ucap Abu Jahil dengan bangganya. Dan hari yang ditentukan pun telah datang. Namun tiba-tiba terdengar kabar kalau Abu Jahil meninggal dunia. Para warga yang mengetahui sontak kaget dan tak percaya. Kasihan Abu Jahil, umurnya begitu singkat, kata salah satu warga. Mereka pun lalu mendatangi Abu Nawas guna memberitahukan kematian Abu Jahil. Kalian jangan bercanda, tanya Abu Nawas dengan nada kesal. Kami serius Abu Nawas, kami kesini untuk mengajakmu melayat jenazahnya, balas mereka. Antara rasa percaya dan tidak percaya menyelimuti hati dan pikiran Abu Nawas. Tapi namanya saja takdir kematian, tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa jadi Abu Jahil sudah waktunya dipanggil Yang Maha Kuasa. Baiklah, mari kita melayat jenazahnya, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah mereka menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul untuk bertakziah. Di dalam keranda yang masih terbuka, Abu Jahil terbujur kaku dengan mengenakan kain kafan. Melihat hal itu, hampir saja tangis Abu Nawas pecah, namun ia berusaha menahannya. Dengan perlahan, Abu Nawas menghampiri jenazah Abu Jahil. Di saat ia hendak membacakan doa, tanpa sengaja Abu Nawas bersin hingga mengeluarkan suara yang keras. Karena saking kerasnya suara, membuat orang-orang yang hadir menjadi kaget. Apalagi kala itu suasana sedang hening karena kondisi berduka. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendapati jempol kaki Abu Jahil juga bergerak karena menahan kaget. Disinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa kematian Abu Jahil hanyalah sandiwara. Pasti ada sesuatu yang sedang Abu Jahil rencanakan, pikir Abu Nawas. Meski demikian, ia masih berpura-pura berduka. Lalu salah satu warga mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, berilah sambutan terakhir sebelum Abu Jahil dimakamkan." "Oh iya Abu Nawas, sebelum beliau wafat, beliau pernah mengatakan kepada kami bahwa katanya tidak lama lagi kau akan memuji-muji kebaikannya. Sayang, beliau kini sudah tiada." Kemudian Abu Nawas bertanya, "Sambutan apa yang harus aku ucapkan?" Para warga membalas, "Berdoalah untuk keselamatannya, pujilah kebaikan-kebaikannya." Yang lain menimpali, "Benar Abu Nawas, bukankah itu keinginan Abu Jahil sebelum wafatnya?" Abu Nawas pun menyanggupinya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas menyeru kepada orang-orang supaya berdiri di hadapan jenazah Abu Jahil,
Wahai para hadirin yang terhormat, aku akan memberi sedikit sambutan sebelum Abu Jahil dimakamkan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan memuji-muji dirinya. Percuma saja aku melakukan hal itu. Dia pasti akan membantah semua perkataanku. Kalian tahu sendiri kan, semasa hidupnya ia selalu membantah ucapanku. Sambutan Abu Nawas ini spontan membuat mereka terkejut dan heran. Hai Abu Nawas, tidak adakah sedikit rasa bela sungkawamu? Dia itu sudah meninggal, tapi kenapa kau masih berbuat demikian? Bicaralah yang baik-baik tentang dirinya, tegur salah satu warga. Baiklah, aku akan memuji kebaikan-kebaikannya, tapi nanti setelah dia sudah dikubur, ujar Abu Nawas. Mari kita bawa jenazahnya ke makam, kita masukkan ke dalam liang lahat dan kita timbun dengan tanah, ajak Abu Nawas. Para warga pun setuju dengan usulan tersebut. Tapi ketika mereka hendak menggotong kerandanya, tiba-tiba Abu Jahil bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. Dasar kau manusia sialan, bentak Abu Jahil kepada Abu Nawas. Adapun para warga yang melihat Abu Jahil bangkit berdiri seketika menjadi takut dan berlarian meninggalkannya. Sementara Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal sambil berlari menyusul mereka. Abu Jahil yang masih merasa kesal bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal kematian palsuku tidak ada seorang pun yang aku beritahu. Kisah selanjutnya dikisahkan, dahulu di suatu negeri ada seorang raja yang sangat sombong dan suka menghina. Kesombongannya ini bukan ditunjukkan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang merupakan Tuhannya orang Muslim. Saking tidak sukanya kepada Allah, raja tersebut bahkan sampai mengejeknya. Baginya Tuhan yang sejati adalah berhala yang disembahnya. Akibat perbuatannya ini membuat kaum muslimin merasa geram dan jengkel. Mereka tidak mempermasalahkan raja menyembah berhala, tapi kalau sudah menghina dan mengejek Allah, maka jalan satu-satunya adalah dengan memerangi dan membunuhnya. Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin melawan raja beserta pasukannya. Dengan izin Allah, raja dan pasukannya berhasil dikalahkan. Sementara raja yang sombong itu berhasil ditangkapnya hidup-hidup. Kemudian kaum muslimin saling berunding memikirkan bagaimana membunuh raja dengan cara yang menyakitkan. Bagaimana cara kita membunuhnya? Ia telah berbuat sombong terhadap Allah, tanya salah satu dari mereka. Akhirnya mereka bersepakat meletakkan sang raja di sebuah bejana besar dengan kepala diikat. Kemudian di bawahnya dinyalakan api. Ketika sang raja merasakan panasnya api, maka ia berteriak memanggil nama berhala-berhalanya dengan harapan bisa menolong dirinya. Hai Lata, selamatkanlah aku. Hai Uzza, selamatkanlah aku dari siksa yang aku alami saat ini. Akan tetapi usahanya sia-sia. Yang ada api malah semakin membesar, yang membuat dirinya semakin kepanasan. Menyadari bahwa berhala-berhala yang ia sembah tak bisa menolongnya, ia pun putus asa dan bertobat kepada Allah. Lalu terucaplah kalimat tauhid dari bibirnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ia terus mengucapkan kalimat tersebut berulang-ulang hingga akhirnya Allah menurunkan hujan lebat. Api yang tadinya menyala-nyala dengan besar seketika langsung padam dan bejana pun menjadi dingin. Kemudian Allah mengirimkan angin besar dan menerpa bejana tersebut hingga melayang di udara. Raja yang masih dalam bejana semakin panik dibuatnya. Tapi ia terus mengucapkan kalimat tauhid. Angin pun datang semakin besar yang membuat bejana itu terbang semakin jauh. Akhirnya
bejana tersebut mendarat di sebuah pulau yang dihuni oleh kaum yang tidak mengenal Allah. Melihat ada bejana besar jatuh dari langit, kaum ini pun penasaran dan mendekatinya. Mereka memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba mereka melihat sesosok manusia. Dengan segera mereka mengeluarkan raja tersebut dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang telah terjadi denganmu?" Raja itu menjawab, "Aku adalah raja di suatu wilayah." Kemudian sang raja menceritakan kisahnya kepada kaum tersebut. Mendengar kisah menakjubkan yang dialami sang raja, mereka semua pun memeluk Islam. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, penciptaan Malaikat Jibril. Mungkin kita sering mendengar nama Malaikat Jibril. Dia adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Allah menciptakan Malaikat Jibril. Kisah ini sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan Malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok." Jibril mempunyai 124.000 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Apabila Jibril melebarkan 1 sayapnya saja, maka itu sudah cukup untuk menutup dunia ini. Setelah Jibril memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, bertanyalah Jibril kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Mendengar jawaban tersebut, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Allah. Pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan, dia menghabiskan waktu selama 20.000 tahun. Jadi sholat 2 rakaat yang dilakukan lamanya sampai 40.000 tahun. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kau telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia, yang paling aku cintai, bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang dengan pikiran yang melayang-layang, dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu." Allah berkata demikian dikarenakan umat Muhammad mengerjakan sholat atas perintah Allah, sedangkan sholat yang dilakukan Jibril bukan atas perintah Allah. Kemudian Jibril kembali bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah yang kau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Allah berfirman, "Wahai Jibril, akan aku berikan surga ma'wa sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril lalu meminta izin kepada Allah untuk melihat surga ma'wa tersebut. Setelah Allah memberikan izin, terbanglah malaikat Jibril menuju surga ma'wa. Setiap kali ia membuka sayapnya, jarak yang ditempuh sampai 300.000 tahun perjalanan. Begitu pula saat ia menutup sayapnya, jarak yang ditempuh sampai 300.000 tahun perjalanan. Jadi, sekali ia mengepakkan sayap, jaraknya sejauh 600.000 tahun perjalanan. Ketika sudah melakukan perjalanan terbang selama 300.000 tahun, Jibril memutuskan untuk istirahat sebentar di sebuah pohon raksasa. Di sana, ia bersujud kepada Allah dan bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah aku telah menempuh setengah perjalanan atau sepertiga
atau 1/4 dari perjalanan menuju ke surga ma'wa. Maka Allah pun berfirman, "Wahai Jibril, walaupun kau mampu terbang 300.000 tahun dengan sayap-sayapmu yang sudah ada, dan aku tambah lagi 600 sayap, niscaya kau tak akan bisa mencapai 1/1% perjalanan menuju surga ma'wa. Itulah keistimewaan yang akan kuberikan kepada umat Muhammad yang mau mengerjakan sholat." Kisah ini terdapat dalam kitab Duratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar dengan mengendarai keledainya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah Abu Nawas di sebuah pasar. Kemudian ia langsung menuju toko untuk membeli sekarung garam. Garam tersebut lalu diletakkan di atas punggung keledainya. "Ayo kita pulang," ucap Abu Nawas kepada si keledai. Abu Nawas lantas berjalan sambil menuntun keledai yang berada di belakangnya. Dalam perjalanan pulang, si keledai merasakan beban yang berat hingga membuatnya agak kelelahan. Ditambah panasnya terik matahari yang kala itu sangat menyengat. Begitu juga dengan yang dirasakan Abu Nawas. Pakaiannya sampai basah oleh keringat. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memutuskan beristirahat sebentar duduk di pinggiran sungai. Sementara si keledai yang tak kuasa menahan panasnya matahari langsung menceburkan dirinya ke sungai. Ia berendam agak lama, yang membuat sekarung garam yang dibawanya larut oleh air. Saat si keledai bangkit dan naik ke daratan, ia merasakan karung yang ada di punggungnya menjadi sangat ringan dari sebelumnya. Melihat hal itu, Abu Nawas merasa kesal dengan ulah keledainya. "Dasar keledai bodoh, garamku menjadi habis larut oleh air sungai," kata Abu Nawas geram. Abu Nawas pun pulang tanpa membawa garam yang sudah dibelinya. Esok harinya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli garam. Seperti biasa, garam tersebut diletakkan di atas punggung keledainya. Saat dalam perjalanan pulang, si keledai berkata dalam hati, "Tak lama lagi akan ada sungai di depan sana." Ketika sampai di depan sungai, si keledai segera menceburkan dirinya dengan sengaja. Tentu saja sekarung garam yang ada di punggungnya menjadi larut oleh air dan bebannya menjadi ringan. "Asik, bebanku terasa ringan," kata si keledai bahagia. Mengetahui keledainya melakukan hal itu dengan sengaja, Abu Nawas pun menjadi marah. "Dasar keledai malas," bentak Abu Nawas. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar bersama keledainya. Tapi kali ini yang dibeli bukanlah garam, melainkan sekarung kapas. Abu Nawas lalu menuntun si keledai berjalan melintasi panasnya terik matahari. "Bebannya ringan sekali, tidak seperti kemarin. Kalau aku ceburkan ke sungai, pasti akan lebih ringan," pikir si keledai. Ketika mereka sampai di depan sungai, tanpa pikir panjang, si keledai langsung menceburkan diri. Namun apa yang terjadi? Muatannya menjadi berat sekali. Rupanya kapas itu menyerap air dan menjadi seberat batu. Mau tidak mau, si keledai harus terus berjalan dengan beban yang ada di punggungnya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah panasnya terik matahari. Sementara Abu Nawas yang berjalan di sampingnya tertawa sambil mengejeknya dalam hati. "Rasain kamu, dasar keledai malas." Keesokan harinya, Abu Nawas balik lagi ke pasar untuk membeli sekarung garam. Tapi kali ini si keledai tidak berani untuk menceburkan dirinya ke sungai. Ia khawatir bebannya justru akan menjadi lebih berat seperti yang dialaminya kemarin. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun berhasil membawa sekarung garam ke rumahnya.
Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda. Dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh, itu ide yang bagus. Saya juga sudah lapar, balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar, wahai Abu Nawas. Itu tidak sopan dan tidak beretika, tutur si pertapa suci. Berarti caraku ini salah, tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, itulah tujuanku kesini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab pertapa suci. Oh, begitu ya, balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. Boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si pertapa suci melanjutkan. Abu Nawas mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. Ini, silahkan dimakan, ucap Abu Nawas menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya. Si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, "Apakah kau tahu tata cara makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama, saya memanjatkan syukur atas rizki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab pertapa suci. "Yang kamu lakukan itu salah," balas Abu Nawas.
Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan, ujar Pertapasuci tidak terima. Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu memakan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam, jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si Pertapasuci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Cara penyampaiannya yang mudah dipahami membuat masyarakat tertarik dengan keilmuan Syekh Faqih. Padahal apa yang disampaikan sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ilmu agamanya terbilang cetek. Tapi karena pintar bermain kata-kata, membuat dirinya terkesan pintar di mata masyarakat. Semakin hari, semakin banyak masyarakat yang mengunjungi majelis pengajiannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu mengambil tempat duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih berceramah di hadapan para jamaahnya. Wahai jamaah sekalian, sesungguhnya manusia adalah paksaan, bukan atas pilihan. Iblis itu terbuat dari api. Bagaimana mungkin dia bisa sakit dibakar dengan api? Padahal kedua-duanya sama berasal dari api. Dan mengenai surga dan neraka, saya kira itu tidak ada. Karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, kata Syekh Faqih di dalam ceramahnya. Seketika hal itu membuat Abu Nawas terperanjat. Tak kuasa menahan emosi, Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, Syekh Faqih datang ke istana dan mengadu kepada Baginda Raja. Ia minta supaya Abu Nawas dihukum berat. Panggil Abu Nawas kemari. Aku ingin dengar apa alasannya dia berbuat seperti itu, perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Maka pergilah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu sampai menyakiti Syekh Faqih? Kegilaan apa yang kau buat? Sampai-sampai kau berbuat kesalahan sebesar ini, tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka karena tidak bisa dilihat ataupun dirasakan. Dan dikatakannya lagi, katanya manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan, kata Abu Nawas. Apa benar kau mengatakan itu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya. Karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan, jawab Syekh Faqih. Kau dengar sendiri kan Abu Nawas? Dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakiti dia, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Faqih agar Paduka bisa memutuskan apakah saya bersalah ataukah tidak, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mempersilahkan permintaan Abu Nawas.
Wahai Fakih, bukankah kamu mengatakan iblis tak mungkin merasakan sakit dibakar api neraka, karena keduanya sama-sama berasal dari api. Aku melemparmu dengan batu bata, itu terbuat dari tanah liat, sedangkan Allah menciptakanmu juga berasal dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, padahal kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat kepalaku jadi lebam dan memar karena sakit yang aku alami? Jawab Syekh Fakih. Sakit? Apa kau merasakan sakit? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya sakitlah, tentu saja sakit sekali. Sampai tadi malam saya tidak bisa tidur karena rasa sakit ini. Jawab Syekh Fakih. Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu. Tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin rasa sakit itu tidak bisa dilihat? Balas Syekh Fakih. Oh begitu. Selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami hanyalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas. Dan mengenai perbuatanku melemparimu dengan batu bata, itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia hidup atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu manusia adalah atas paksaan, maka aku terpaksa melempar batu bata di kepalamu, tutur Abu Nawas lebih lanjut. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja juga menasehati Syekh Fakih supaya belajar ilmu agama yang benar. Jangan hanya bermodalkan pintar bermain kata-kata. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.